Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Allah atas kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, berdirilah di depan dan sembunyikan hamba-Mu di belakang. Dan urapi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, mari kita perhatikan slide berikut ini. Baik, selamat hari Sabat, Jemaat Tumautau, Cibubur, dan juga seluruh tamu yang mendengarkan firman Tuhan pada Sabat ini. Beberapa bulan yang lalu, saya baca satu kutipan dari laporan WHO mengatakan lebih dari 120 juta penduduk dunia menderita kerusakan organ pendengaran yang melumpuhkan. Dan menurut laporan dari Institut Pusat Tunarungu di Amerika, 75% kasus kehilangan pendengaran di kalangan orang Amerika bukan semata-mata disebabkan oleh proses penuaan, melainkan oleh apa yang telah kita lakukan terhadap telinga kita sepanjang masa hidup kita. Dan didapati ada beberapa penyebab seseorang kehilangan pendengaran. Yang paling tertinggi adalah pemakaian headset. Jadi tolong diperhatikan para orang-orang muda, ini adalah sesuatu masalah yang tidak bisa dianggap remeh. Dan yang kedua adalah masalah gangguan tidur. Rupanya efek samping dari seorang yang suka ngorok itu berpengaruh juga kepada orang yang mendengarkannya. Itu berpengaruh. Ini saya kutip dari penelitian ya, penelitian dari universitas tadi. Lalu diabetes. Ya, kadar glukosa darah yang tinggi dapat merusak pembuluh di vaskularis, stria, dan saraf telinga. Lalu ada obat-obatan yang kita tidak sadar kita gunakan, ternyata itu memiliki efek untuk pendengaran. Pengaruh, kurang pendengarannya. Lalu yang membuat orang kehilangan pendengaran, kotoran telinga yang terlalu banyak di telinga. Ya, ada juga karena masalah peralatan kerja yang terlalu kencang. Saya lihat ada sahabat saya, saudara James. Ya, saya yakin dia sangat mengerti hal ini dan sudah waspada tentang hal itu. Dan juga ada saudara Hendra Kurniawan dari Papua yang kerja juga di lapangan, yang hadir bersama dengan kita. Lalu rupanya yang terakhir rokok. Rokok ini mempengaruhi seseorang dan bisa kurang kehilangan pendengarannya. Mendengar adalah bagian yang penting dalam berkomunikasi. Kalau Anda perhatikan presentase di sini, ya, membaca 15%, berbicara 27%, mendengar adalah bagian yang penting, 41%. Walaupun Anda tidak lihat fisik saya secara nyata, tetapi hanya lihat lewat layar, tetapi Anda mendengar 41% itu sangat penting untuk Anda bisa mengerti khotbah ini. Salah satu indera yang paling lebih dulu berfungsi ketika manusia lahir itu adalah telinga daripada panca indera yang lain. Nah, tanpa kemampuan mendengar yang bagus, biasanya akan muncul banyak masalah. Tidak heran ketika orang-orang di zaman setelah air bah berusaha membangun menara Babel yang tinggi sampai ke langit katanya. Tuhan kacaukan bahasa mereka. Sebenarnya bukan karena bahasa yang berbeda. Karena memang pada intinya mereka tidak bisa mendengar dan mengerti apa yang dikatakan satu sama lain. Dan ini jadi masalah. Saudara, di rumah tangga, ketika istri panggil saya, lalu saya asik dengan pekerjaan saya,
1 kali dipanggil saya tidak jawab, 2 kali tidak dijawab, 3 kali dia tidak akan ngomong selama 1 hari. Kenapa? Karena saya tidak mendengar. Di kelas kalau seorang mahasiswa atau murid dipanggil gurunya tidak menyaut, tidak. Berarti guru itu tahu bahwa dia tidak serius. Dan itu akan jadi masalah buat dia. Ya, mendengar orang yang tidak mendengar dengan baik bisa jadi masalah. Nah, Tuhan memberi kita 2 telinga dan hanya 1 mulut. Agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Nah, sekarang berbeda. Memang pendeta Tuhan kasih kita 1 mulut. Tuhan kasih kita 2 telinga. Tapi Tuhan kasih 10 jari. Sekarang kita nggak perlu banyak bicara pendeta. Tapi jari tangan mengetik di message itu bisa lebih banyak daripada mendengar. Katanya. Nah, ini jadi masalah karena selama COVID-19 kita selalu gunakan pesan-pesan. Ya, tetapi yang pasti jangan lupa. 2 telinga agar kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Saudara, kitab Wahyu katakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan berulang-ulang kali ada 1567 ayat di dalam Alkitab yang berhubungan dengan dengar. Jadi, saya amati saudaraku. Salah satu proses penting untuk mengerti apa yang Tuhan katakan adalah ketika kita mendengar. Ini sangat-sangat penting. Nah, saudaraku, judul firman Tuhan seperti yang sudah disampaikan berbunyi, berbicaralah karena hambamu sedang mendengar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, firman Tuhan sahabat ini, mari saudara ambil Alkitab saudara di dalam buku 1 Samuel pasal 3 ayat 21. Kenapa kita harus menggunakan telinga kita dengan benar saat Tuhan bersabda kepada kita? Di dalam buku 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21, ini adalah satu cerita yang menarik. Buku Samuel adalah buku yang ditulis setelah buku Rut. Nah, Hakim-Hakim Rut. Cerita ini sangat berhubungan dengan cerita-cerita sebelumnya. Pada waktu seorang penulis kitab Samuel ini menulis akan sejarah buku Samuel, umat Tuhan baru saja melewati masa hakim-hakim. Setelah Joshua meninggal, maka pemimpin Israel di Yerusalem digantikan oleh para hakim. Nah, hakim-hakim itu ada yang ikuti perintah Tuhan, ada juga di mana ketika tidak ada hakim, manusia hidup sesuka hati. Bangsa Israel hidup sesuka hati. Tiba-tiba cerita Samuel muncul dan cerita itu dimulai dengan satu ayat yang berbunyi sebagai berikut. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Lalu saudara perhatikan kalimat berikutnya. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Kalimat yang menggunakan huruf warna merah, Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan iman Eli, itu diulangi 3 kali. 1 di pasal ini, 2 kali di pasal sebelumnya. Jadi si penulis menulis sampai 3 kali. Ini penting. Ada satu hal yang perlu diperhatikan tentang siapa si Samuel. Kita tahu, saudara-saudara, Samuel adalah seorang anak yang diminta secara khusus oleh ibunya yang bernama Hana. Ibunya ini mandul, tidak bisa punya anak. Sampai-sampai bapaknya mencari wanita lain untuk dapat memperoleh anak. Namun ibunya ini berdoa tiap hari, Tuhan kasih saya anak. Tuhan kasih saya anak. Dia pergi ke Ka'bah, dia berdoa, Tuhan kasih saya. Si Imam Eli yang kurang hikmat,
Berpikir dia mabuk. Sampai dia menegur Hana. Padahal tidak. Dia sedang berdoa meminta seorang anak. Dan ibunya berjanji kalau anak itu Tuhan kasih, maka dia akan serahkan kepada Tuhan. Dan tepat, saudara. Tidak lama dia berdoa, dia mengandung dan Tuhan kasih anak. Dan setelah lepas ASI katanya, Hana menyerahkan Samuel ke tangan Imam Eli. Lihat saudaraku, diulang 3 kali bahwa Samuel menjadi pelayan Tuhan dalam usia muda. Karena memang dia dibawa ke Ka'bah masih umur yang sangat-sangat muda. Dan ini menjadi satu masalah. Kenapa masalah? Karena Samuel bukan datang dari suku Lewi. Ditambah juga Samuel bukan keturunan Harun. Kita tahu yang boleh melayani di Ka'bah hanya seorang yang datang dari keturunan Lewi. Kenapa hal ini terjadi? Karena pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ya, tidak ada. Saudara, ada satu masalah yang terjadi di zaman itu. Kalau penglihatan tidak sering atau tidak kelihatan, firman Tuhan itu jarang, maka apa yang terjadi? Amsal 29 ayat 18 bagian A berkata, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jika firman Tuhan tidak dipelajari, saudaraku, di rumah, di gereja, di kelompok-kelompok umat Tuhan, maka apa yang terjadi? Orang jadi liar. Itu sebabnya ini sangat penting diperhatikan. Nah, pertanyaannya, mengapa saat itu firman Tuhan jarang dan penglihatan pun tidak sering? Yang pertama, tentunya adalah dosa. Orang yang senang menikmati dosa, dia sangat sulit mendengar firman. Karena dia tidak mau mendengarkan firman, maka firman itu bukan jarang. Tuhan selalu berbicara dengan Roh Kudus di telinga hati kita. Tetapi karena dia tidak mendengar berulang-ulang, sehingga dia tidak lagi mempan dinasehati. Yang kedua, kenapa di zaman itu firman Tuhan jarang? Karena orang-orang yang bertugas sebagai pemuka dan pemimpin agama tidak bertugas dengan baik. Itu sebabnya tugas para gembala, kita harus sering mengadakan acara-acara di mana Alkitablah pusat yang perlu dipelajari. Di rumah, hai para orang tua, saya selalu sebutkan ini ulang-ulang kalau saya khotbah. Di rumah, saat kita berkumpul dengan keluarga, maka firman Tuhan harus disampaikan. Kenapa? Kalau firman Tuhan tidak disampaikan, maka akan terjadi masalah. Nah, pelayanan Samuel persis seperti pelayanan Yesus. Samuel datang di waktu di mana para pemuka agama tidak peduli kepada kebenaran. Persis di zaman Yesus. Yesus lahir di dunia ini ketika banyak ahli Taurat, banyak pemuka-pemuka agama, orang Farisi, orang Saduki, orang-orang yang katanya hebat di dalam Taurat Musa, ternyata tidak peduli kepada kebenaran yang sesungguhnya. Lihat apa yang terjadi kalau firman Tuhan itu jarang. Terjadi lingkaran setan. Kalau firman Tuhan jarang dibicarakan, maka dosa akan bertumbuh. Kenapa firman Tuhan jarang dibicarakan sehingga dosa bertumbuh? Karena pemimpin agama tidak bekerja dengan baik. Dan kalau pemimpin agama tidak bekerja dengan baik, penglihatan atau nubuatan tidak pernah ada. Dan apa yang terjadi? Rakyat menjadi liar. Anak menjadi liar. Sedangkan kadangkala kita sudah didik dalam kebenaran saja,
Anak-anak bisa berontak. Apalagi kalau tidak dididik di dalam kebenaran. Nah saudara, ada 3 tokoh dalam cerita. Sebenarnya bukan 3, ada 4. Karena Imam Eli punya anak 2. Tapi saya sebutkan 1 karena sifat mereka sama. Tokoh pertama adalah Samuel. Tokoh kedua adalah Imam Eli. Dan tokoh ketiga adalah Hofni dan Pinehas. Ya, Hofni dan Pinehas adalah 2 anak dari Imam Eli. Mari kita mulai dari Samuel. Samuel adalah anak Nazar yang diserahkan mulai kecil. Dia memang bukan keturunan Lewi. Tetapi karena dia dinazarkan, maka Imam Eli menerima sebagai persembahan yang tulus kepada Tuhan. Dan mulai dari saat dia ditaruh di Ka'bah, saudara tahu, Imam Eli sebenarnya mendidik dia dengan baik. Ya, dia dididik untuk menjadi pelayan mulai dari kecil di bawah pengawasan oleh Imam Eli. Ya, dia menjadi seorang anak yang katanya menurut, tulus, dan bertanggung jawab dalam pekerjaan yang dipercayakan. Tidak heran di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya 1 Samuel 3 ayat 1 bagian A, Samuel menjadi pelayan, dikatakan di situ, menjadi pelayan di bawah pengawasan. Apa kata pena inspirasi tentang hal ini? Ini kan tidak biasa. Harusnya hanya orang Lewi. Ya, mari kita dengarkan. Tidaklah biasa bagi orang Lewi memasuki pekerjaan yang khusus itu sebelum berusia 25 tahun. Tetapi Samuel telah merupakan satu kekecualian atas peraturan ini. Setiap tahun tugas yang lebih penting ditanggungkan kepadanya. Dan sementara ia masih merupakan seorang kanak-kanak, sebuah baju efod telah dikenakan kepadanya sebagai satu tanda penyerahan dirinya kepada pekerjaan bait suci. Sekalipun masih muda pada waktu dibawa kepada tugas pelayanan di dalam bait suci. Anda perhatikan kalimat yang saya tulis pakai huruf kuning. Samuel telah merupakan satu kekecualian atas peraturan ini. Dan perhatikan kutipan berikutnya. Setiap tahun tugas yang lebih penting ditanggungkan kepadanya. Apa makna yang ada dalam kalimat ini? Orang tua harus mengajarkan anaknya bekerja sesuai dengan usia yang dia miliki. Bahkan dikatakan setiap tahun tugas itu akan meningkat sesuai dengan usianya. Dan itu yang dilakukan Imam Eli kepada Samuel. Kutipan berikutnya. Pada mulanya semua tugas itu merupakan sesuatu yang sederhana saja. Dan tidak selalu menyenangkan. Ya, kalau Anda kasih tugas kepada anak, muka pertama yang Anda lihat muka cemberut. Karena anak-anak maunya bangun pagi pegang HP. Ketika Anda katakan rapikan tempat tidur, mukanya cemberut. Tetapi perhatikan kutipan ini. Tetapi semuanya itu dilaksanakan Samuel dengan sebaik-baiknya. Menurut kemampuannya. Dan dengan hati yang sukarela. Agamanya dibawa ke dalam setiap tugas dalam hidupnya. Dan Tuhan menyanggupkan dia melaksanakan satu pekerjaan yang besar bagi bangsa Israel. Sebelum kita melatih anak kita menjadi seorang pemimpin, Tuhan katakan dimulai dengan mengajarkan mereka setia dalam perkara-perkara kecil. Saudara, Lukas 16 ayat 10 berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Ya, perhatikan kalau anak-anak kita dilatih untuk setia dalam perkara kecil dan mereka setia melakukan, Tuhan akan percayakan kepada mereka perkara yang lebih besar. Kutipan selanjutnya mengatakan, jika ada orang-orang muda yang dengar firman Tuhan pada Sabat pagi ini, dengarkan. Orang-orang muda pada zaman kita bisa menjadi seindah di pemandangan Tuhan seperti halnya Samuel.
oleh mempertahankan dengan setia kejujuran sebagai orang Kristen, mereka akan memberikan satu pengaruh yang kuat dalam pekerjaan pembaharuan. Orang-orang yang seperti ini diperlukan sekarang. Saudara, orang-orang yang tidak dapat diperjualbelikan. Nah, Samuel bertelinga dan mampu mendengar perkataan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Mari kita lihat tokoh kedua, Imam Eli. Imam Eli pada peristiwa ini sudah menjabat menjadi imam dan hakim terakhir. Jangan lupa saudara. Eli adalah imam, di saat yang sama dia adalah hakim terakhir. Setelah dia tidak ada lagi hakim. Yang ada hanya imam atau nabi. Nah, dia sudah menjabat 40 tahun lamanya. Tugas itu sudah sangat lama. Nah, saudara-saudara tahu apa sifat Imam Eli? Dia pemimpin agama namun gagal dalam tugasnya. Dia gagal dalam mendisiplin anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, yang seringkali melakukan kejahatan dalam pekerjaan Tuhan di Ka'bah. Dia seorang imam. Dia tahu anaknya akan jadi imam mengganti dia. Tetapi dia gagal mendisiplin anaknya. Imam Eli punya telinga. Tapi Imam Eli gagal mendengar. Mari kita lihat Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas adalah calon pengganti imam. Namun Alkitab mengatakan mereka adalah orang dursila. Alkitab sendiri yang tulis. Kenapa dursila? Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Jadi jika ada seseorang yang tidak mengindahkan Tuhan, Alkitab menyamakan mereka dengan orang dursila. Nah, kelakuan apa yang dibuat oleh Hofni dan Pinehas? Yang pertama, memandang rendah korban untuk Tuhan. Ketika seseorang membawakan korban sembelihan, maka dagingnya harus dibakar. Ada yang memang diambil untuk mereka. Tetapi Hofni dan Pinehas tidak menjaga kekudusan dari persembahan itu. Hati-hati para pekerja-pekerja Tuhan. Jika uang persembahan diserahkan ke gereja, jika perpuluhan dibawa ke gereja, dan kita tidak gunakan persembahan dan persepuluhan itu dengan takut akan Tuhan, maka kita juga bisa disamakan dengan orang dursila. Bukan saya katakan, Alkitab yang katakan, saudara. Hati-hati. Ya, jika nanti Tuhan percayakan hamba-hamba Tuhan duduk di posisi-posisi penting dalam pekerjaan Tuhan, ini bukan hanya pendeta. Kepada majelis jemaat, karena Anda juga menggunakan uang persembahan untuk departemen Anda. Maka kita harus takut akan Tuhan dalam menggunakannya. Karena itu kudus. Kesalahan kedua Hofni dan Pinehas adalah tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Bayangkan betapa bejatnya moral mereka. Dia tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani. Dan yang ketiga, Alkitab mengatakan satu pasal sebelumnya. Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Tuhan baru hendak, belum melakukannya. Nah, Tuhan kasih kesempatan buat dia berubah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus, Hofni dan Pinehas bertelinga, namun tidak mau mendengarkan suara dari Tuhan. Anda bisa baca 1 Samuel 2 ayat 23 sampai 25 tentang bagaimana Tuhan sudah menyuruh ayahnya menegur mereka. Tetapi Hofni dan Pinehas tidak peduli. Pena Inspirasi berkata, Hofni dan Pinehas tidak mempunyai penghargaan yang sepatutnya terhadap tabiat Allah atau kesucian hukumnya.
Bagi mereka pelayanan kepada Allah adalah perkara biasa. Sejak kecil mereka telah dibiasakan terhadap bait suci dan pekerjaannya. Tetapi gantinya menjadi lebih bersikap hormat, mereka telah kehilangan segala kepekaan terhadap makna serta kesuciannya. Saudara tahu, walaupun kita ibadah dengan gunakan online, tapi kalau kita bisa pakai baju yang benar di hadapan Tuhan, pakailah baju dan pakaian yang benar. Jangan atasnya rapi kelihatannya, bawahnya nggak beres. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menghargai kesucian Allah. Dan saya, saudara, pernah melakukan hal itu. Tuhan tegur saya. Ini masalah besar. Kita harus perhatikan. Melayani Tuhan adalah perkara yang suci. Dan kita tidak boleh main-main dengan hal ini. Imam Eli juga bertelinga. Coba saudara perhatikan 1 Samuel 2 ayat 27-36. Tuhan bilang sama Imam Eli, tegur anakmu, tegas kepada anakmu. Tapi Imam Eli tidak lakukan. Imam Eli bertelinga namun tidak mau mendengar dan peka kepada suara Allah. Dia tidak peka, dia pekok. Kalau orang Jawa bilang pekok. Saudara, kutipan selanjutnya katakan, Eli adalah seorang bapa yang suka memanjakan. Oleh karena menyukai damai dan hidup senang, ia tidak menjalankan wewenangnya untuk memperbaiki kebiasaan serta nafsu jahat anak-anaknya. Ya ada orang tua nggak mau repot. Aduh, nanti kalau saya tegur nanti anak saya marah. Satu harian muka cemberut sama saya. Ya udahlah, biarin aja. Mereka sudah besar. Ya, tidak mau bersikap tegas, hanya ingin supaya rasa nyaman hidupnya. Kutipan itu katakan, gantinya berkeras dan menghukum mereka. Ia menyerah kepada kemauan mereka dan membiarkan mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Gantinya memandang pendidikan anak-anaknya sebagai salah satu tanggung jawabnya yang paling penting. Ia menganggap perkara itu sebagai satu yang tidak berarti. Para orang tua yang dengarkan firman Tuhan. Sampai usia berapakah kita cukup menasihati anak kita? Sampai mereka dewasa, walaupun mereka sudah menikah, kita harus tetap menasihati. Jangan kita pikir kalau sudah dibaptis kita tidak perlu menasihati. Kita harus tetap menasihati. Menegur mereka, mengingatkan mereka. Saya sangat bersyukur saya punya mama yang sangat keras. Bahkan saya sudah jadi pendeta pun dia tidak sungkan-sungkan menegur saya. Bahkan kadang-kadang tangannya cepat sekali. Shhh. Supaya apa? Supaya saya menurut firman Tuhan dengan benar. Kadang-kadang kesal. Kadang-kadang pingin, ya namanya anak sudah dewasa, tidak bisa terima. Tapi kalau saya ingat-ingat nasihat mama saya, benar, itu benar. Kadang-kadang kita sebagai anak cepat ngomel, gak suka. Tapi padahal setelah kita renungkan, itu benar untuk kebaikan kita. Firman Tuhan katakan, Eli membiarkan anaknya tidak diurus. Anaknya yang mengendalikan Eli, bukan Eli yang mengendalikan anak. Hai para orang tua yang saya kasih dalam Tuhan. Ini adalah nasihat dan teguran buat kita. Apalagi saudara, ini sebenarnya nasihat firman Tuhan. Untuk saya secara pribadi sebagai seorang pendeta, saya adalah seperti Imam Eli. Saya pintar bicara, nasihat, khotbah sana dan sini. Pertanyaannya, apakah anak-anak saya takut akan Tuhan? Saya pernah ditelepon oleh murid saya. Pendeta, Sir Gary punya anak sedang lakukan gak benar di sana saat ini. Betapa terpukulnya saya. Ini teguran buat kita yang Tuhan pilih jadi pemimpin. Kadangkala kita terlalu sibuk pelayanan. Sampai kita lupa urus anak-anak kita. Kita hebat dikenal orang sebagai seorang yang luar biasa. Tapi kita lupa urus anak kita. Dan apa yang terjadi? Mendatangkan malu buat keluarga kita. Nah saudaraku, apa yang terjadi?
Saya pernah perhatikan, pada waktu saya di Unai, saya ada di balkon, saya lihat ada mahasiswa yang main game saat ibadah. Saya turun cepat-cepat dari balkon, pergi ke tempat dia. Betapa terkejutnya saya, saudara. Yang main games itu justru diakon. Ini satu teguran buat kita. Kalau kita dipilih Tuhan menjadi seorang pelayan, kita harus melakukan tanggung jawab kita. Penanggung jawab rumah Allah, namun tidak menjaga kesucian rumah Allah. Itulah Imam Eli, Hofni, dan Pinehas. Dan saya berdoa tiap hari. Saya berusaha didik anak saya. Dan saya berharap kita semua membawa anak-anak kita untuk betul-betul takut akan Tuhan. Takut bukan berarti seperti melihat sesuatu yang menyeramkan. Tidak. Takut di sini artinya hormat kepada Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 30 mengatakan, sebab siapa yang menghormati aku. Saudara perhatikan, ini ayat ditulis di dalam buku Samuel. Karena Allah lihat justru seorang penjaga firman Tuhan tidak menghormati. Lalu Allah bilang, sebab siapa menghormati aku, aku akan menghormatinya. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Saudara, tidak main-main kalau kita ibadah. Ayat 2, 1 Samuel 3 berkata, pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Sebenarnya kalau Anda baca beberapa tulisan dari komentator Alkitab, ini bukan hanya bicarakan Eli secara fisiknya yang sudah lemah. Namun saudara, secara mata rohaninya pun Eli itu sebenarnya sudah kabur bukan hanya di matanya, tetapi di telinganya. Ya, di telinga. Nah, pertanyaan saya buat seluruh umat Tuhan yang hadir. Jangan sampai, pernyataan saya, jangan sampai saudara punya mata, punya telinga, bukan hanya kabur secara jasmani, tetapi mulai buruk secara rohani. Itu berbahaya. Di dalam ayat 3 dikatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Saudara kalau baca Alkitab di buku Taurat Musa, itu tempat bait suci Allah itu di mana ada tabut perjanjian, itu tempat yang suci. Tidak boleh sembarangan orang masuk. Hanya imam besar. Itulah sebabnya kenapa saya katakan tadi. Di zaman itu orang tidak betul-betul perhatikan firman. Ya, tidak betul-betul perhatikan firman. Kekelaman rohani hampir terjadi di Israel saat Imam Eli menjadi hakim. Namun Tuhan Allah itu begitu luar biasa. Dia mempersiapkan seorang anak kecil untuk membuat kemah Allah terus menyala. Kemah itu supaya terus menyala. Dan dia siapkan siapa? Samuel. Saat Imam Eli yang dipilih menjadi pemimpin mulai kabur telinganya, kabur matanya, Allah siapkan penggantinya untuk dia. Ini nasihat buat kita semua. Tuhan tidak bisa berkomunikasi dengan imam besar dan anak-anaknya, kata pena inspirasi. Seperti awan tebal katanya, menutupi kehadiran Roh Kudusnya. Karena tidak bisa didengar, karena mereka sudah mulai kabur. Apa aplikasinya buat kita? Ketika Allah memilih seseorang untuk melayaninya, dan orang itu tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, perhatikan baik-baik. Maka Allah akan beralih kepada orang lain yang mau melayani. Hari ini Tuhan panggil Anda untuk melayani. Maka apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah tugas Anda, tanggung jawab Anda dengan benar. Kenapa saudara? Kalau Anda tidak lakukan tugas dengan benar, maka itu akan dialihkan dari Anda. Mari kita lanjut ayat 4-7.
Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa, tapi Bapa di sini huruf B kecil. Ya, bukan Bapa di surga. Ayat 5. Lalu berlarilah ia kepada Eli. Dia pikir Bapa itu adalah Eli. Jadi dia lari dari tempat ruangan dia tidur ke kamar Imam Eli. Lalu dia katakan, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah Samuel tidur. Lalu ayat 6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, iya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Jadi kenapa Samuel tidak tahu kalau itu bukan suara Eli? Itu adalah suara Bapa di surga. Ayat 7 mengatakan, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Coba Anda bayangkan hal ini. Ya, mari kita lihat faktanya. Samuel adalah seorang yang peka dalam mendengarkan panggilan yang datang kepadanya. Ya, ia sedang tidur nyenyak, namun telinganya tetap mendengar. Tidak semua orang seperti itu. Saya lihat kadangkala anak saya ada yang sedang worship pagi tertidur. Saya lihat mahasiswa saya lagi worship pagi tertidur. Waktu saya kasih kode, saya panggil namanya, nggak dengar, dia tetap tidur. Bahkan saya sudah teriak namanya, masih tidur. Samuel orang yang berbeda. Ketika dia tidur, telinganya tetap waspada kepada suara yang disampaikan kepadanya. Nah, saudaraku, ada banyak orang punya telinga secara jasmani, namun mereka tuli terhadap perkara rohani. Saudara tahu, tidak semua orang yang mendengarkan firman Tuhan saat pendeta khotbah betul-betul dengar. Karena Tuhan katakan ketika benih itu masuk, disampaikan ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan batu-batu. Belum sempat disimpan di hati sudah diambil oleh setan. Dimakan oleh burung. Ada yang jatuh di tanah yang keras. Dia dengar di gereja nangis saudara. Nangis keluar air mata. Tapi begitu tutup sabat, ya, hari sabat suci, tutup sabat pergi dia. Dugem dunia gemerlap. Tidak semua orang punya telinga secara jasmani. Mereka gunakan untuk mendengar yang benar. Saudaraku yang kekasih, fakta kedua. Samuel sudah berada di posisi nyaman untuk tidur. Orang kalau sudah nyaman posisi PW, posisi wena, akan susah meninggalkan kenyamanannya untuk mencari suara yang muncul. Tetapi dia dengar sampai 3 kali dan dia cari. Dia cari saudara. Karena dia merasa dia punya tanggung jawab. Untuk kalau dipanggil karena dia pikir Imam Eli yang panggil. Itu berarti ada tugas. Tidak semua anak seperti itu di rumah. Ada anak saya. Kalau lagi asik. Saya panggil sampai 3 kali. Nggak nyaut. Apalagi kalau saya suruh. Tolong jemur pakaian. Pura-pura tuli. Ada yang seperti itu. Nah saudaraku. Samuel tidak seperti itu. 1 Samuel 2 ayat 26 berkata. Samuel yang muda itu semakin besar. Semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara ingat ayat ini hanya disebut 2 kali. 1 kepada Samuel, 1 kepada siapa? Yesus. Sehingga saya bandingkan Samuel punya tugas mirip seperti Yesus. Nah fakta yang ketiga dari Samuel adalah Samuel memang tidur di dekat tabut Allah. Tetapi sayangnya Imam Eli yang sudah cukup lama mendidik dia. Imam Eli tidak pernah mengajarkan dia tentang siapa Allah. Coba Anda bayangkan.
Imam Eli kasih baju efod yang kecil buat dia. Imam Eli kasih dia tugas-tugas di dalam Ka'bah. Tapi Imam Eli tidak mengajarkan tentang siapa Allah. Ya, karena dikatakan ayat 7, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saudara-saudara, banyak orang yang sering ke gereja melayani Tuhan, namun mereka tidak mengenal suara Tuhan. Hai para orang tua yang dengar khotbah. Apakah Anda betul-betul mengajarkan Tuhan kepada anak-anakmu? Apakah engkau pergi ke gereja betul-betul engkau melayani Tuhan? Bukan melayani dirimu. Bukan melayani kelompokmu. Karena ada banyak orang melayani, menyanyi dengan choir. Tapi bukan untuk Tuhan. Untuk cari nama bagi kelompoknya. Nah, Tuhan ingatkan hal ini kepada kita. Ayat 8-10. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Judul khotbah kita. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudaraku, 3 kali panggilan kepada Samuel. Sesungguhnya supaya saudara tahu. Itu teguran kepada Eli. Kepada Eli. Kepada Imam Eli. Harusnya panggilan itu seharusnya untuk Imam Eli. Seharusnya. Kenapa? Dialah pemimpin rohani. Tetapi sedihnya, panggilan itu Tuhan gantikan kepada anak kecil. Lihat saudara. Ketika Tuhan kasih tugas buat saudara dan Anda tidak perhatikan, Tuhan alihkan itu. Itulah pelajaran sekolah sahabat kita tadi. Saat Tuhan kasih karunia roh buat Anda, lalu Anda tidak gunakan, Tuhan ganti orang lain yang akan dapat karunia itu. Dan saya percaya, ketika yang biasanya Allah panggil Eli, tapi kali ini Allah panggil Samuel, saya percaya Samuel dalam hatinya sedih. Eli dalam hatinya sedih. Kenapa? Karena dia punya telinga, tapi mulai tidak peka terhadap suara Tuhan. Imam Eli orang dewasa secara fisik, tetapi anak-anak secara rohani. Saudaraku, kedewasaan rohani seseorang tidak diukur berdasarkan usia, tetapi berdasarkan penurutan akan firman Allah yang didengarnya. Namun ada sisi baiknya dari Imam Eli. Dia tidak iri. Dia bisa saja bilang sama Samuel, udah gak usah peduli dengarin itu. Karena dia tahu itu suara dari Tuhan. Tapi dia berbesar hati. Dia tidak iri, dia tidak cemburu. Dia malah ajarkan. Ini pena inspirasi yang tulis. Dia kasih tahu, itu Allah yang sedang panggil kamu. Nah saudara-saudara, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Itulah pertama kali Samuel tahu bahwa dia melakukan tugas pelayanan sebenarnya bukan buat Imam Eli. Tetapi ada seorang oknum yang lebih besar daripada Imam Eli. Dialah Tuhan. Nah saudaraku, hanya ada 3 orang yang namanya dipanggil Allah dalam 1 kali namun 2 kali sebutan. Ya, Samuel, Musa. Dan yang satu lagi adalah Abraham. Dan ketiga orang itu adalah orang-orang besar dan orang-orang penting dalam sejarah bangsa Israel. Ya, ini adalah orang-orang penting. Abraham.
Moses, Musa, Musa. Samuel, Samuel. Dan saya berdoa semoga Tuhan memanggil nama-nama Anda yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada sabat ini. Allah panggil nama Bapak Eki. Bapak Eki 2 kali. Allah panggil nama Stanley. Daniel. Ya, Allah panggil nama dari Dylan 2 kali. Kenapa? Karena ketika Allah panggil seseorang, itu berarti menunjukkan keakraban Allah dengan orang itu. Nah, saudara, mari kita baca ayat selanjutnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Ayat 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ngeri, sangat ngeri. Kenapa, saudara? Harusnya firman ini disampaikan kepada Eli. Dan sebenarnya kalau Anda baca di pasal sebelumnya, ini udah disampaikan. Tapi karena ketiga-tiganya punya telinga tapi tidak mendengar, ini disampaikan kepada seorang anak kecil. Saudaraku, Samuel terkejut mendengar pekabaran dari Tuhan. Dan memang benar, pekabaran ini membuat kedua telinganya merah. Dan kalau ini disampaikan, maka seluruh orang Israel yang dengar akan kaget. Itu benar kata Tuhan. Ya, apa pekabaran Tuhan? Nubuatan tentang kehancuran keluarga Imam Eli. Hatinya tidak nyaman pada waktu dia dengar hal ini. Dia takut, aduh bagaimana ini kalau sampai Imam Eli dengar. Aduh betapa sedihnya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus. Di ayat yang ke-15. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Lihat itu, saudara. Yang bangun pagi lebih dulu itu Samuel, bukan Imam Eli. Padahal harusnya Imam Eli yang bangun. Karena yang menunjukkan ayat ini katakan yang buka pintu Ka'bah itu Samuel. Dia bangun pagi-pagi, saya percaya dia tidak tidur nyenyak. Bahkan mungkin dia tidak tidur. Lalu kalimat itu tulis begini. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Saudara, dia harus sampaikan, kata Tuhan. Tapi ayat itu katakan dia segan. Ujian keberanian seringkali datang saat Tuhan meminta kita untuk menasihati seseorang yang dekat dengan kita. Atau seseorang yang lebih tinggi posisinya dari kita. Kalau Tuhan suruh saudara tegur seseorang, seringkali orang itu adalah orang yang Anda cintai, sahabat Anda, atau bos Anda, atau lebih tinggi dari Anda. Bahkan mungkin Anda adik, Anda harus tegur abang Anda. Kadang-kadang kita segan. Tapi disinilah ujian keberanian itu datang. Maukah kita dipakai Tuhan? Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menasehati. Sama seperti Nathan yang bergumul untuk menegur Daud rajanya. Sama seperti Daniel yang harus menegur Nebukadnezar karena kesombongannya dan harus menjadi seperti binatang. Ayat 16, saudaraku. Dia diam-diam satu hari itu tiba-tiba Eli lihat. Eli bilang ini pasti penting. Ini aku harus panggil dia. Dan memang benar. Eli panggil Samuel anakku. Dan Samuel adalah anak yang manis. Ya Bapa. Hai para anak-anak. Kalau orang tuamu panggil engkau. Ya. Joseph. Maka engkau harus jawab begitu indah kalimat ini. Ya Papa. Jangan pura-pura diam. Atau apa? Atau
Atau bentar. Ya, anak saya yang jawab ini, saudara. Anak saya, bentar. Ya, ayat 17 katakan. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Lihat ini. Ya, Bape, mau tahu jadi. Ya, janganlah kau sembunyikan kepadaku. Saudara, dia panggil dengan manis, dengan lembut. Ya, Samuel, apa sih yang disampaikan? Tapi maksa kalimat berikutnya begini. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih daripada itu, katanya. Diancam. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Saudara, ini seperti sesuatu yang manis tapi pakai paksaan. Ya saudaraku, apa yang Samuel katakan? Kebenaran adalah kebenaran. Maka nyatakanlah itu dengan benar dan tepat. Matius 5 ayat 37 berkata, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Hai para orang tua, kalau kita lihat anak kita tidak benar, jangan takut, jangan ragu, jangan takut mereka tidak akan lagi kasih uang mungkin karena kita sudah tua lalu mereka kerja sukses. Mereka tidak kasih apa-apa lagi buat kita. Jangan. Kita harus tegur mereka. Jangan takut mereka jadi tidak sayang sama kita. Jangan. Kita harus tegur mereka karena kita mengasihi mereka. Hai anak-anak Tuhan, mungkin di perusahaanmu engkau punya manajer, engkau punya pimpinan adalah orang yang suka melakukan tidak benar. Tuhan bilang, katakan ya di atas ya. Apa yang salah harus dikatakan salah. Jangan karena kita takut kita akan diturunkan dari jabatan, kita akan takut kita akan punya gaji diturunkan, kita tidak mau bicara. Kita harus bicara dengan tegas. Bahkan ketika sahabat baik kita sangat sayang kepada dia berbuat salah. Kita tahu, kita harus katakan ya di atas ya. Saya pernah tegur seseorang pimpinan. Pada waktu saya tegur saudaraku. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia tidak mau tegur saya berbulan-bulan. Persahabatan saya dengan dia di media sosial dihapus semuanya. Ya, kenapa? Karena resiko kadangkala kita harus terima kalau kita menyatakan yang benar. Samuel memberitahukan semuanya itu. Tidak menyembunyikan sesuatu pun. Namun saya percaya Samuel punya hikmat untuk menyampaikan kepada Imam Eli. Saudaraku, mari dengar kutipan ini. Mungkin menemplak kita. Tetapi ini untuk kebaikan kita. Tuhan menugaskan Eli untuk menghormati Tuhan lebih tinggi dari putra-putranya. Imam Eli telah mengizinkan persembahan yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai berkat bagi Israel untuk dijadikan sesuatu yang menjijikan daripada membuat anak-anaknya malu. Harusnya dia mempermalukan anaknya, tetapi dia malah mempermalukan Tuhan, saudara. Kutipan yang di bawah sangat penting. Mereka yang mengikuti kecenderungan mereka sendiri dalam kasih sayang buta kepada anak-anak mereka. Memanjakan mereka dalam pemuasan keinginan egois mereka. Dan tidak membawa untuk memikul otoritas Tuhan. Untuk menegur dosa. Untuk memperbaiki kejahatan. Menyatakan bahwa mereka menghormati kejahatan. Saudara perhatikan, menyatakan bahwa mereka menghormati kejahatan anak-anak mereka. Lebih daripada mereka menghormati siapa? Tuhan. Ketika kita tidak menegur seseorang yang kita sayangi, berarti kita lebih menganggap orang itu lebih tinggi derajatnya daripada Tuhan. Mereka lebih ingin melindungi reputasi mereka daripada memuliakan Tuhan. Lebih berkeinginan untuk menyenangkan anak-anak mereka daripada menyenangkan Tuhan. Dan untuk menjaga pelayanannya dari setiap penampakan kejahatan. Kutipan yang kedua. Tuhan meminta Imam Eli sebagai seorang imam dan hakim Israel bertanggung jawab atas moral dan agama bangsanya.
dalam arti khusus untuk karakter anak-anaknya. Tapi saudara, kita lompat ke alinea kedua. Mereka yang memiliki terlalu sedikit keberanian untuk menegur kesalahan, atau yang karena kelambanan atau kurangnya minat tidak melakukan apa yang sungguh-sungguh untuk memurnikan keluarga atau gereja Allah, diminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang mungkin diakibatkan oleh kelalaian mereka terhadap tugas. Kita bertanggung jawab atas kejahatan yang mungkin telah kita periksa pada orang lain dengan menjalankan otoritas orang tua atau pastoral, seolah-olah tindakan itu adalah tindakan kita sendiri. Saudara perhatikan, kadang-kadang Pak Pendeta Frans, ada kalanya kita harus sampaikan hal yang tegas. Dan Tuhan katakan dalam kutipan ini, kita harus berani berdiri untuk itu. Saudaraku, ayat 18 bagian B. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Saudara-saudara, saya sangat senang dengan kalimat yang keluar dari mulut Imam Eli. Dia pasrah akan apapun yang Tuhan buat kepadanya. Keberanian Samuel untuk menyatakan yang benar kepada Imam Eli. Hari itu saudara tahu, Tuhan telah mengalihkan panggilan imam, panggilan hakim, panggilan seorang nabi yang 400 tahun tidak pernah ada di Israel. Saudara bayangkan, 400 tahun tidak ada nabi di Israel di zaman itu. Dan hari itu ketika Samuel berani berkata kebenaran, maka hari itu juga Allah sedang mengangkat dia untuk menjadi seorang nabi. Apa buktinya? Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dan Samuel semakin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka saudara perhatikan ayat 20. Maka taulah seluruh orang Israel dari Dan sampai Beersheba, bahkan kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ayat 21, saudara perhatikan. Sebelumnya ini tidak pernah terjadi. Karena ayat 1 katakan, tidak ada nubuatan, penglihatan, firman Tuhan jarang. Tapi perhatikan ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Tidak pernah Tuhan menampakkan diri pada zaman itu. Tapi karena ada keberanian seorang anak Tuhan, Tuhan menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Bahkan kalau Anda baca 1 Samuel 4 ayat 1 katakan, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Lihat, saudaraku, Allah beralih dari imam yang diberikan kepercayaan namun tidak setia kepada seorang anak muda yang pada akhirnya sampai tua dia menjadi nabi Tuhan. Apa berkat yang Tuhan berikan kepada seorang yang peka mendengar suara Tuhan, yang mau bukan hanya mendengar dan mempraktekkan, bahkan berani menyatakan kebenaran di atas kebenaran. Ada 4 hal. Yang pertama, Tuhan menyertai Samuel. Lihat saudaraku, pada waktu saudara punya telinga, saudara gunakan dengan benar mendengar Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, Samuel diangkat menjadi nabi untuk seluruh orang Israel yang begitu besar. Dan saudara tahu, 2 raja besar di Israel diurapi lewat tangannya. Yang ketiga, Tuhan selalu menampakkan diri kepada Samuel. Jadi simple saudara. Memang kita tidak bisa lihat Tuhan. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada. Memang kita tidak dengar suara Tuhan langsung. Hai Gary, hai Eri, hai Oin. Tidak. Hai Ronald. Tidak. Tetapi tahukah Anda? Tuhan bisa kita dengar suaranya
di dalam hati kita. Tuhan bisa menampakkan dirinya di dalam hati kita. Dan yang keempat, perkataan Samuel didengar oleh seluruh orang Israel. Saudaraku, seringkali kita berpikir kepemimpinan itu didasari atas surat kuasa. Nah, banyak orang pemimpin salah kaprah. Sehingga mereka berpikir, oh saya dipilih dari pimpinan tertinggi. Dan semua orang harus takut sama dia. Kepemimpinan yang baik bukan berdasarkan karena otoritas. Tetapi karena pengaruh di mana dia rendah hati. Dia melakukan apa yang Tuhan katakan. Katanya dalam pasal ini. Seluruh orang Israel mendengar dia. Ada orang yang punya surat kuasa jadi pemimpin, tapi dia tidak didengar orang. Kenapa? Karena dia menjadi pemimpin atas dasar karena dia rasa, oh saya pemimpin. Inilah pemimpin yang bos. Itulah yang terjadi kepada Imam Eli. Dinasihati tidak didengar. Tetapi seorang pemimpin yang benar, dia mendengar suara Allah, dia melakukan perintahnya seperti apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, selanjutnya, di dalam 1 Samuel 3 tidak diceritakan apa yang terjadi terhadap Imam Eli. Apa yang terjadi kepada Hofni dan Pinehas. Tapi kalau Anda baca pasal itu dengan teliti. Satu kali orang Filistin berkumpul untuk berperang dengan orang Israel. Orang Israel berpikir, oh saya punya Tuhan. Saya punya bait suci. Saya pasti menang. Mereka pergi berperang. Orang Filistin kalahkan mereka. Lalu apa yang mereka buat? Mereka pulang ke rumah, mereka menangis di depan Samuel, di depan Imam Eli, mereka menangis di depan Hofni dan Pinehas. Lalu mereka bilang, Tuhan di mana? Di mana Tuhan? Kok kami bangsa pilihan dikalahkan? Lalu tiba-tiba ada usulan. Bawa itu tabut perjanjian, bawa ke tempat medan peperangan, pasti kita menang. Dan saudara tahu, di dalam 1 Samuel 4 ditulis, ada Hofni dan Pinehas di dekat bait suci. Harusnya mereka tegas katakan tidak. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ikut-ikutan. Pergilah mereka membawa bait suci dan berperang lagi dengan orang Filistin. Alkitab katakan awalnya orang Filistin takut. Tapi tiba-tiba ada roh yang membuat mereka semangat. Dan mengalahkan orang Israel hari itu. Dan ayat Alkitab dengan sedih menuliskan di 1 Samuel 4. Hofni dan Pinehas mati hari itu. Dan bukan hanya mati Hofni dan Pinehas. Seorang dari suku Benyamin lari pergi ke Silo ke tempat Imam Eli. Apa yang dia laporkan? Dia bilang kami kalah. Lalu apa yang terjadi? Anak-anakmu mati terbunuh. Dia kaget. Dan yang begitu mengagetkan Imam Eli. Laporan yang berikutnya. Tabut perjanjian dirampas. Alkitab bilang Imam Eli jatuh. Dan apa saudara? Dan dia mati. Badannya terlalu besar karena merasa nyaman. Ketika dia dengar peristiwa itu sakit jantung. Dan langsung meninggal dunia. Firman Tuhan katakan. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudaraku, kesimpulan dari khotbah hari Sabat ini. Tuhan memberikan telinga agar kita mendengar. Hari Sabat ini, jemaat mau tahu dan semua tamu-tamu telah dengar firman Tuhan. Dan setiap hari kalau kita dengar renungan pagi, saat kita baca Alkitab, kita sedang mendengar firman Tuhan. Gunakanlah telinga kita dengan baik untuk mendengar perintah Tuhan dengan jelas. Harus dengar. Jangan acara televisi saja yang kita dengar. Jangan laporan pemerintah masalah pandemik yang selalu kita utamakan. Pakai masker. Tidak boleh keluar. Jangan cuma itu yang kita dengar. Alkitab yang harus kita dengar. Yang kedua, ketika Anda dipilih untuk bertanggung jawab dalam rumah Allah. Bukan hanya rumah Allah. Di rumah tangga. Lakukanlah tugas Anda dengan benar. Jika Anda tidak melakukan tugas Anda, tugas saya dengan benar,
maka pekerjaan itu dialihkan dari kita kepada yang lain. Dan yang terakhir, jika Allah mempercayai Anda sebuah kebenaran, maka nyatakanlah kebenaran itu dengan benar dan tepat. Berbicaralah karena hamba-Mu sedang mendengar. Saya bawakan firman Tuhan ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.